Keputusan itu terasa seperti kebodohan yang dingin. Begitu aku mengingatnya lagi. Waktu menunjukkan pukul 23 ketika aku dan seorang teman menutup tenda di base camp sawit. Desa Taruna Girijaya malam menggulung di atas atap-atap jerami dan lampu-lampu rumah penduduk seperti mata yang mulai padam satu persatu. Kami seharusnya tidur. Tapi alasan sederhana ingin sampai puncak sebelum matahari terbit, rasa ingin tahu, dan sedikit keberanian mabuk kopi mendorong kami untuk berjalan malam itu. Kami bergerak perlahan keluar dari area base camp. Di antara rama-rama yang gelap, ada beberapa anak ayam yang masih berkeliaran. Satu anjing menggonggong jauh, lalu senyap lagi. Jalan desa yang kami lalui berbatu. Sempit kaki kami berganti-ganti menerabas kerikil yang dingin. Lampu kepala kami membuat dua kolom cahaya yang mengiris kabut tipis di atas sawah. Udara malam itu basah. Ada sisa aroma pembakaran kayu dari dapur warga, bercampur dengan bau tanah yang lembab. Aku ingat, berpikir, sederhana saja malam ini akan jadi pendakian biasa. Begitu kami masuk ke jalan setapak menuju hutan pinus, segala sesuatu berubah sedikit demi sedikit. Suara kampung menipis. Yang tersisa adalah desahan angin di antara pucuk pinus dan bunyi jarum pinus yang berserakan di bawah sepatu. Pohon-pohon berdiri rapat, tinggi, batang gelapnya seperti pilar-pilar yang menutup langit. Cahaya kepala kami jatuh seperti dua lidi tipis, hanya menerangi beberapa langkah. Ke depan selebihnya hanyalah kegelapan yang menganga. Di situ aku melihatnya, seekor burung hantu besar, mungkin lebih besar dari yang pernah kulihat di gambar. Dia bertengger setia di ranting rendah, hanya beberapa meter dari kami. Mata bulatnya menyala-nyala ketika lampu kepala kami menyinggungnya. Tubuhnya sempurna tenang. Kepala memutar pelan seperti ibu yang menengok anaknya. Sejenak, dalam keheningan yang pekat, pandangan kami bertemu. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduku merinding, bukan karena hewan itu sendiri, melainkan karena caranya menatap yang terasa seperti pengukuran. Lama, teliti, tanpa berkedip. Langkah kami terasa berat setelah itu. Padahal tidak ada beban baru yang kami ambil. Tas ransel yang sejak tadi kupasang terasa menekan bahu lebih dalam dari biasanya. Napasku jadi cepat, padahal jalurnya masih datar. Aku menilai mungkin karena kantuk atau karena kopi yang sudah habis entah. Aku mencoba menertawakannya sendiri di dalam hati. Temanku mengecek peta di layar telepon. Sinarnya lemah. Dia mengangguk dan melanjutkan jalan tanpa banyak bicara. Di antara kami ada kebisuan yang tak perlu kata-kata, kebisuan yang biasanya menempel saat pendakian malam. Fokus dan frustrasi, lelah. Suara datang dari kejauhan, bukan bunyi yang biasa. Awalnya kupikir itu angin yang mengalun lewat celah-celah pohon. Lalu sibukku menolak pikiran itu ketika suaranya berubah seperti tawa, tapi rusak, seperti isakan yang tersamar. Suara itu pecah beberapa kali, jauh, seperti dari balik lereng, lalu hilang. Aku berhenti. Kepala saya menoleh ke kanan, memaksakan diri untuk mendengar lagi. Temanku tidak menoleh. Aku panggil namanya. Suara itu keluar parau dari tenggorokan. Tidak ada jawaban. Hanya barisan pohon dan gelap yang menelan suaraku. Aku memanggil lagi, sedikit lebih keras sekali lagi. Tidak ada respons. Dalam sinar lampu kepalaku, aku melihat dia tetap berjalan. Punggungnya terlihat, langkahnya stabil, tapi dia tidak menoleh. Dia berjalan seperti orang yang sudah tahu jalur dengan mata tertutup. Hatinya dingin. Aku merasakan sesuatu seperti putus sambungan. Aku berbicara kepadanya, tetapi suaraku tidak menemukan jalannya masuk ke ruang antara kami. Aku merasa sendirian, padahal tubuhnya berjarak 2 langkah di depan. Di sela-sela nada tawa itu, aku menangkap sesuatu yang lebih aneh. Jejak di tanah yang basah. Ada cetak-cetak kecil samar, seperti telapak kaki yang tidak biasa, tidak besar, tidak jelas bentuknya. Beberapa cetakan tampak memotong jalur kami, lalu lenyap di bawah semak. Ada pula tanda pada lumut di batang pohon. Serangkaian goresan yang sioluala menunjukkan arah. Tapi arah itu tidak masuk akal, menaik, lalu berhenti di ketinggian, di mana tidak ada tanah lagi. Aku dekati satu titik, menurunkan lampu kepala sampai bayangan hampir menghilang dan menyentuh permukaan lumut. Dedaunan masih basah. Tekananku membuat bekas jari, tapi bekas-bekas jejak yang kulihat tadi tidak mungkin dibuat oleh kami. Aku mengikuti bekas itu, 1 langkah, 2 langkah. Hati mulai berdetak lebih cepat, bukan karena capek tapi karena rasa ingin tahu yang diselingi rasa takut. Jejak itu mengarah ke arah yang lebih rapat pohonnya, ke sebuah cerukan kecil di mana akar-akar menonjol seperti gigi. Di dalam remang, jejak itu seolah berhenti di depan akar besar
dan tidak melanjutkan. Ada jurang kecil di situ, bukan jurang yang dalam. Hanya cembungan tanah yang menurun dan di tepinya ada sisa-sisa ranting patah. Seperti baru saja diinjak. Aku panggil temanku lagi, sedikit panik sekarang. "Kamu lihat ini enggak?" Suaraku pecah. Ia berhenti, menoleh, tetapi lama menatap ke arah sinar lampuku tanpa bereaksi. Wajahnya samar, matanya seperti menyorot tanpa benar-benar fokus. Dia mengangkat tangannya seolah hendak menunjuk, lalu menurunkannya. Tadi ada suara, katanya pelan. Suaranya terdengar datar. Aku mencoba bertanya, apa suara itu? Apakah ia juga mendengar tawa? Ia menggeleng dan mengangkat bahu, seolah ia tidak mengerti mengapa aku gelisah. Keheningan kembali menutup. Di antara napas kami, aku mendengar sesuatu yang lebih kecil lagi. Kerikil jatuh, ranting yang bergeser, langkah-langkah yang bukan dari kami. Suara-suara itu datang tidak beraturan. Seakan-akan ada lebih dari satu sumber. Di kepala, imajinasiku mulai melipat gunung itu tampak seperti tubuh yang bernafas. Hutan itu punya ritmenya sendiri, yang kadang mengubah nada. Aku ambil keputusan bodoh lain. Aku belok sedikit menuruni lereng kecil yang mengarah ke jalur punggung bukit. Bukan karena ada alasan kuatannya, karena bergerak terasa lebih aman ketimbang berdiri di tempat dan membiarkan suara-suara itu mengumpul. Setiap langkah terasa seperti melawan sesuatu yang halus. Bayangan-bayangan di pinggir sinar kepala seperti tangan-tangan yang menempel pada pinggir pandanganku. Aku mendengar napas sendiri cepat, dangkal dan jauh di belakang. Suara hutan yang berbisik lagi, entah tawa, entah isak, entah kedua-duanya. Saat itulah aku sadar, malam ini tidak hanya gelap, ada perhatian yang padat. Seperti mata-mata kecil yang menempel pada punggungku. Aku tiba-tiba ingin menoleh, ingin lari, namun juga ingin tetap berjalan melangkah saja. Seakan gerak memberi jarak dari sesuatu yang tak kasat. Aku menekan bahu, menarik napas panjang, dan melanjutkan. Kegelapan menutup kami pelan-pelan. Jarak antara detak jantung dan suara pohon makin tipis. Aku belum tahu apa yang menunggu. Hanya satu hal yang jelas, aku tidak akan melupakannya. Langkah kami terus menanjak, menembus barisan pohon pinus yang semakin rapat. Udara di Gunung Andong malam itu terasa aneh dingin, tapi tidak segar. Seolah ada sesuatu di dalamnya yang berat, membuat dada terasa sesak tiap kali menarik napas. Kabut mulai turun perlahan dari pucuk pohon, seperti asap putih yang merayap pelan, mengisi sela-sela batang pinus dan jalan setapak. Aku masih berjalan di belakang temanku, menyusuri jalur tanah yang mulai menanjak tajam. Setiap kali kakiku menginjak ranting kering, bunyinya terasa terlalu keras, seolah menggema ke segala arah. Hanya itu suara yang tersisa, tak ada serangga, tak ada suara burung malam, bahkan desir angin pun seperti berhenti di sekitar kami. "Bro," panggilku pelan. Temanku tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya sebentar, memberi isyarat untuk terus jalan. Aku mengangguk, walau entah ia melihat atau tidak. Tapi setelah beberapa menit, aku sadar sesuatu. Langkahnya terdengar tak sama. Ada jeda aneh di antara langkah kaki kami. 2 langkah dari dia, lalu 1 langkah di belakangku, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Aku berhenti, ia pun ikut berhenti. Tapi suara langkah ketiga itu masih terdengar sekali. Krak. Aku menoleh cepat. Hanya ada kabut dan batang pinus. Tidak ada siapapun. Tapi aku tahu aku mendengar itu. "Lo dengar nggak?" tanyaku pelan. "Apa?" Suaranya datar, tapi agak bergetar. Tadi, kayak ada yang ngikutin. Dia tidak menjawab. Ia menatap ke arah jalur di belakang kami, lalu menelan ludah. "Sudah, jalan lagi." Dikit lagi, ke pos. Kami terus jalan. Tapi sejak itu, aku merasa langkahku selalu disamakan oleh sesuatu yang tak terlihat. Kadang terdengar di sisi kiri, kadang di belakang, kadang di depan, tapi tak pernah terlihat. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin gema dari langkah kami sendiri atau binatang kecil yang lewat. Tapi perasaan itu tidak pergi. Sekitar setengah jam kemudian, kami tiba di bagian jalur yang lebih sempit. Diapit tebing kecil di sebelah kanan dan semak rimbun di kiri. Kabut makin tebal. Lampu kepala hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Setiap kali aku mengangkat pandangan, kabut itu berputar pelan, membentuk bayangan samar seperti seseorang berdiri jauh di depan. Tapi saat kuarahkan cahaya lebih dekat, tidak ada apa-apa. Lalu, suara itu datang. Pelan, hampir seperti angin yang menirukan manusia. Sebuah bisikan yang terlalu dekat, tepat di telinga kiriku. "Ikut aku." Aku berhenti mendadak.
Jantungku seakan berhenti berdetak. Kupalingkan kepala ke kiri, tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya kabut yang bergulung pelan. Aku menoleh ke temanku, dia sedang menatapku heran. Kenapa lo? Tadi ada yang ngomong. Ngomong? Siapa? Aku menelan ludah. Enggak tahu. Kayak orang bisik. Dia menatapku sebentar, lalu menandok. Udah, jalan aja. Jangan mikir aneh-aneh. Tapi suaranya sendiri gemetar. Kami melanjutkan pendakian dengan langkah lebih cepat. Tapi setiap beberapa menit, aku mendengar lagi bisikan itu. Kadang di kanan, kadang di belakang, kadang di dalam kepala. Ayo, jangan berhenti. Sudah dekat. Suaranya lembut, tapi terasa basah. Seperti orang yang berbicara dari balik kabut dengan mulut yang penuh air. Aku menutup telinga dengan telapak tangan, berharap itu hanya imajinasi. Tapi ketika ku buka lagi, aku mendengar sesuatu yang lain. Tawa lirih, sangat jauh, tapi jelas, seperti dari arah bawah jalur. Aku menoleh ke belakang. Kabut di sana berputar, dan untuk sepersekian detik, aku melihat bayangan hitam berdiri di antara dua batang pohon. Tinggi, kurus, kepalanya miring ke satu sisi, seperti sedang menatap kami. Aku tidak sempat bereaksi. Begitu aku berkedip, bayangan itu sudah hilang. Tubuhku kaku, nafasku tersengal. Bro, lo lihat nggak? Tanyaku cepat. Lihat apa? Di belakang tadi. Dia menoleh sebentar, lalu menggeleng cepat. Nggak ada apa-apa. Udah, jangan nengok-nengok ke belakang. Ayo, kami berjalan lagi. Tapi rasa takutku makin menjadi-jadi. Di antara kabut itu, suara langkah tak terlihat makin jelas. Krak, 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 mengikuti irama langkah kami, seolah sengaja. Kadang terasa dekat di belakang, lalu berhenti tiba-tiba saat aku menoleh. Sekitar 10 menit kemudian, kami sampai di satu persimpangan jalur sempit. Ada dua jalan kecil, satu menanjak ke kanan, satu lurus ke depan, tapi lebih gelap. Kami ragu sejenak. Peta yang kami lihat sebelumnya hanya menunjukkan satu jalur utama, tapi sekarang ada dua. Yang mana bro? Tanyaku. Dia menyorot peta di ponselnya, tapi sinyal hilang. Harusnya cuma satu jalur. Mungkin yang kanan. Aku melihat jalur kiri. Di sana, di antara kabut, aku bisa melihat sesuatu yang samar. Jejak kaki. Banyak. Seperti baru saja dilewati beberapa orang. Jejak itu basah. Tapi anehnya, tidak ada arah baliknya, semua mengarah masuk ke dalam jalur gelap itu. Tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Lebih jelas dari sebelumnya. Casey, aku menatap temanku. Dengar nggak? Dengar apa? Aku menunjuk jalur kiri. Ada suara. Ia mengerutkan kening. Gue nggak dengar apa-apa. Dan saat itu juga, dari jalur kiri, terlihat kilatan cahaya seperti pantulan senter. Sekejap, lalu padam. Kami saling berpandangan. Mungkin rombongan lain, katanya. Mencoba menenangkan diri. Tapi suaranya terdengar seperti orang yang berusaha meyakinkan dirinya sendiri tanpa pikir panjang. Aku melangkah ke arah cahaya itu. Kalau ada orang lain, sekalian kita gabung. Tunggu. Dia belum sempat menahan, tapi aku sudah terlanjur melangkah masuk ke jalur kiri. Semakin jauh aku masuk, semakin sunyi. Kabut makin pekat. Sinar lampu kepalaku memantul di tetesan air di dondon, membuat semuanya tampak seperti mata-mata kecil yang mengintip. Di kejauhan, aku mendengar sesuatu yang menyerupai napas berat. Lalu, suara langkah, krak, krak. Aku menahan napas. Bro, panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Aku menoleh ke belakang. Jalur yang barusan kulewati sudah tak kelihatan. Kabut menelan semuanya. Lampu kepalaku seperti tak lagi berfungsi. Sinarnya redup entah kenapa. Di depan, di antara kabut, aku melihat sesuatu bergerak. Hitam, tinggi, perlahan, seperti melangkah ke arahku. Tapi gerakannya tidak seperti manusia, terlalu lambat, terlalu panjang. Lengan-lengannya menjulur. Dan di antara kabut itu aku mendengar lagi suara itu. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Ikut aku. Tubuhku refleks mundur. Langkahku goyah. Tumitku terpleset batu licin. Aku jatuh terduduk. Lampu kepalaku terlepas dan jatuh ke tanah. Sinar lampu menyorot ke depan. Dan dalam cahaya yang goyah itu, aku melihat bayangan itu berjalan ke arahku. Langkahnya seperti menyeret. Dan wajah itu tidak utuh seperti kabut yang membentuk kepala. Tapi ada dua mata hitam dalamnya. Aku menjerit spontan, lalu berlari ke arah berlawanan, menerobos kabut tanpa pikir. Ranting-ranting mencakar wajah dan tangan, napasku memburu seperti binatang. Aku terus berlari sampai tiba-tiba aku mendengar suara temanku dari kejauhan. Woi, kesini.
Aku mengikuti suara itu, tersandung akar, hampir jatuh. Begitu aku menembus kabut, dia sudah berdiri di jalur utama. Wajahnya pucat. "Lo ngilang tadi," katanya, panik. Aku terengah. Ada sesuatu di sana. Dia menatapku lama. Gue nggak lihat apa-apa. Lo tiba-tiba aja belok, terus hilang di kabut. Gue manggil-manggil nggak jawab. Aku menatap ke belakang. Jalur yang barusan kulewati sudah hilang. Ditelan kabut benar-benar tidak ada. Hanya satu jalur sempit yang menanjak ke punggung bukit. Kami diam beberapa saat. Hanya suara napas kami yang tersisa. Lalu, dari kejauhan, samar-samar, suara itu muncul lagi. "Tolong, Isai," tapi kali ini, bukan hanya aku yang mendengarnya. Temanku menatapku dengan mata lebar. Lo juga dengar?" Aku mengangguk pelan. Kami tidak bicara lagi setelah itu. Kami hanya berjalan cepat, tanpa menoleh ke belakang, menuju punggung bukit yang gelap, dan di antara langkah-langkah, kami yang tergesa. Ada satu langkah lain masih mengikuti dari belakang, pelan, teratur, seolah memastikan kami tidak pergi terlalu jauh. Kami berjalan tanpa bicara, hanya suara napas yang terdengar berat di antara kabut. Jalur menuju punggung bukit makin menanjak, dan pohon-pohon pinus perlahan berganti dengan semak dan batu-batu kecil yang menonjol di kanan kiri. Angin mulai terasa lebih kuat, dingin seperti besi menempel di kulit. Tapi meskipun udara terbuka, aku merasa semakin terperangkap. Setiap kali aku menoleh ke belakang, aku tak lagi yakin pada apa yang kulihat. Ada sesuatu di antara kabut itu, bukan bentuk manusia, tapi bayangan panjang yang mengikuti irama langkah kami. Saat kami berhenti, bayangan itu pun berhenti. Saat kami jalan, ia ikut berjalan. Aku mencoba menolak pikiran itu, mencoba menenangkan diri bahwa itu hanya bayanganku sendiri. Tapi aku tahu, itu bukan. Bayangan itu terlalu tinggi, terlalu cair, dan kadang seperti berubah bentuk, seolah-olah kabutnya sendiri hidup. Menirukan gerak kami, "Udah mau sampai punggung bukit," kata temanku pelan, berusaha terdengar biasa. Tapi suaranya serak, hampir seperti orang baru saja menahan tangis atau teriak. Ia menatap layar ponselnya sebentar, lalu mematikan karena baterainya tinggal sedikit. Aku menatap jam tanganku, sudah lewat jam 1:30 dini hari. Perjalanan yang seharusnya memakan waktu 2 jam dari base camp terasa jauh lebih lama. Kami seperti jalan di tempat, karena beberapa kali aku merasa melewati batu besar yang sama, batang pohon yang sama, bahkan bekas ranting yang sebelumnya kulihat sudah patah. "Kayak muter-muter ya," gumamku setengah sadar. "Jangan ngomong gitu," jawab temanku cepat. "Fokus aja ke jalan." Tapi bagaimana bisa fokus kalau setiap langkah terasa membawa kami ke tempat yang sama? Langit di atas mulai menipis dari kabut. Tapi entah kenapa, di sekitar kami justru semakin tebal. Cahaya bulan hanya menembus sedikit, membuat semuanya tampak abu-abu pucat. Dari arah bawah lembah, terdengar suara seperti seseorang menyeret ranting panjang. Shriek, shriek. Suara itu teratur, menjauh, lalu kembali lagi. Aku berhenti dan menatap ke bawah lereng, tapi hanya ada kabut bergulung seperti ombak. "Dengar nggak, Toniak?" Temanku mengangguk pelan. "Iya, dari tadi kayak orang nyeret kayu." Dia menelan ludah. Atau mungkin bukan orang. Aku ingin tertawa mendengar ucapannya, tapi yang keluar justru napas gugup. "Jangan bercanda gitu, bro." Dia tidak menjawab. Matanya menatap lurus ke depan. Tapi aku tahu, dia juga ketakutan. Beberapa menit kemudian, kami mencapai jalur yang lebih lebar, punggung bukit. Dari situ, jalannya terbuka. Di kanan kiri hanya ada semak rendah, dan di kejauhan seharusnya terlihat puncak. Tapi anehnya, dari sini, kabut justru semakin padat, menutup semua pandangan. Sinar lampu kepala hanya mampu menembus beberapa meter. Kami memutuskan istirahat sebentar di bawah pohon kecil yang tumbuh miring di tepi jalur. Aku duduk, menarik napas panjang, mencoba mengatur irama jantung yang berdegup tidak karuan. Tapi, ketika aku menunduk, aku menyadari sesuatu yang membuat darahku seolah berhenti mengalir. Tanah di depan kakiku penuh bekas jejak, bukan hanya 2 atau 3, tapi puluhan, dan semuanya mengarah ke arah kami. Aku menatapnya lama, merasa tak percaya. Bentuknya samar, tapi jelas bukan jejak sepatu biasa. Ada yang panjang seperti kaki manusia, tapi lebih kecil. Ada pula yang bulat seperti tapak anak-anak. Beberapa di antaranya bahkan seperti jejak tangan. Aku menepuk bahu temanku. "Bro, lihat ini." Dia menunduk, dan ekspresi wajahnya langsung berubah. "Itu, dari mana?" Aku
menggeleng. Enggak tahu, tapi arahnya ke sini semua. Belum sempat kami berpikir lebih jauh, terdengar suara lain. Ketukan, seperti batu kecil dipukul berulang ke batu besar. Toke tok, suaranya datang dari arah depan jalur, teratur dan pelan. Aku menyorotkan senter ke sana, tapi kabut menolak sinar itu. Tidak ada apa-apa selain kabut tebal yang berputar perlahan. Kayak orang manggil ya, katanya pelan. Aku menatapnya tajam. Lu jangan ngomong gitu. Tapi coba dengar deh, kayak ada yang bales. Dan benar, setelah 3 ketukan, ada jeda. Lalu 3 ketukan lagi, kali ini lebih cepat. Tok tok tok, jantungku berdebar keras. Kita turun aja, kataku cepat. Tapi arah turun mana? Kita bisa nyasar. Daripada aku tak sempat menyelesaikan kalimatku karena sesuatu bergerak di dalam kabut. Sinar senterku menangkap sekilas siluet seseorang berdiri di tengah jalur. Tingginya tidak wajar, mungkin 2 meter lebih. Kepalanya miring dan tubuhnya tampak melengkung aneh seperti orang yang tulangnya tidak utuh. Aku membeku, temanku juga melihatnya. Siapa itu? Suaranya nyaris tidak terdengar. Bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam. Lalu satu tangannya yang tampak panjang dan tipis perlahan terangkat menunjuk ke arah kami. Aku menelan ludah, merasa seluruh tubuhku menolak untuk bergerak. Lalu terdengar suara yang sama seperti sebelumnya, tapi kali ini lebih jelas datang dari sosok itu. Ikut, suaranya bukan dari mulut, tapi dari udara di sekitarnya. Seolah kabut itu sendiri yang berbicara. Temanku langsung menarik lenganku. Lari, katanya setengah berteriak. Kami berlari tanpa arah, menembus kabut, menerobos semak. Nafasku berat, paru-paruku terasa terbakar, tapi aku tak berani berhenti. Aku hanya tahu satu hal, aku ingin menjauh dari sosok itu. Tapi Gunung Andong malam itu seperti punya pikirannya sendiri. Jalur yang kami lewati berubah-ubah. Kami terus berlari, tapi rasanya kembali ke tempat yang sama. Pohon miring itu muncul lagi di depan kami. Lalu batu besar yang tadi kupikir sudah kami lewati, muncul lagi di sisi kanan. Kami terjebak dalam lingkaran. Temanku berhenti mendadak, terengah. Ini nggak mungkin. Kita muter di tempat. Arah punggung bukit, harusnya ke utara. Lu punya kompas? Dia menggeleng cepat. Kompas, HP-nya, error. Kami diam sebentar, mendengarkan suara sekitar. Tapi justru dalam diam itu, kami sadar, tidak benar-benar diam. Ada suara pelan, sangat pelan. Seperti langkah banyak orang yang berjalan di tanah basah. Aku menoleh ke arah kanan, dan saat itu, kabut di sana bergeser pelan. Di baliknya, kulihat bayangan-bayangan gelap. Banyak, mereka berjalan pelan, tanpa suara, menuruni lereng. Tubuh mereka seperti kabut padat berbentuk manusia, tapi tidak punya wajah. Beberapa menunduk, beberapa menatap ke atas. Dan setiap kali salah satu melewati batang pohon, tubuhnya tampak pecah jadi debu putih. Lalu menyatu lagi di sisi lain. Aku dan temanku mundur pelan. Napas kami memburu. Tapi semakin kami mundur, semakin banyak bayangan muncul dari arah lain. Menutup jalur punggung bukit, bro. Bisikku pelan. Iya, kita harus keluar dari sini. Sekarang, kami mulai berlari lagi. Tapi kali ini bukan karena ingin sampai ke puncak. Kami hanya ingin selamat. Jalur makin curam, tanah licin, dan beberapa kali aku hampir tergelincir. Aku terus mendengar langkah dari belakang, kadang seperti berlari, kadang seperti menyeret di satu titik. Aku menengok sekilas, dan menyesal melakukannya. Di antara kabut itu, sosok hitam tadi muncul lagi. Tapi kini, lebih dekat. Lengan panjangnya terjulur ke depan, dan di dadanya ada cahaya kecil, seperti bara api. Wajahnya tampak lebih jelas, kosong, tanpa mata, tanpa mulut. Tapi aku bisa mendengar suara itu lagi, bergema langsung di dalam kepalaku. Kamu sudah ikut aku. Aku berlari secepat mungkin, nyaris jatuh, sampai tiba-tiba aku keluar dari kabut. Udara terasa berbeda, angin lebih kencang, dan di depan kulihat jalur terbuka. Kami akhirnya sampai di batas punggung bukit yang menuju ke arah pos. Di sana, di kejauhan, tampak lampu oranye samar lampu pos pendaki lain. Aku berhenti, lutut gemetar, dada naik turun. Temanku menyusul dari belakang, wajahnya pucat. Kami saling menatap, tidak percaya bahwa kami masih hidup. Tapi ketika aku menoleh ke belakang satu kali terakhir, aku melihat kabut di jalur tadi menutup pelan, seperti tirai yang menelan kembali sesuatu ke dalamnya. Dan dari dalam kabut itu, samar,
masih terdengar suara. Belum selesai. Kami tidak berbicara sepatah kata pun setelah itu. Hanya berjalan cepat menuju pos, menunggu matahari pertama menembus kabut Gunung Andong. Berharap semua yang kami alami tadi hanyalah mimpi buruk di atas tanah yang sedang terjaga. Subuh hampir datang. Langit di timur masih gelap, tapi kabut mulai menipis sedikit demi sedikit. Setelah malam panjang yang terasa seperti mimpi buruk tanpa ujung, akhirnya aku dan temanku bisa melihat sedikit cahaya Ki Buobuan di Cakrawala. Rasanya seperti baru keluar dari perut gunung. Namun, entah kenapa, ketenangan yang seharusnya kami rasakan tidak benar-benar datang. Kami berjalan pelan di jalur punggung bukit menuju puncak. Tanahnya mulai landai, semak tidak terlalu rapat, dan udara sedikit lebih terbuka. Tapi setiap kali aku menoleh ke belakang, perasaanku tetap tidak tenang. Seolah-olah sesuatu masih mengawasi. Tidak tampak, tapi terasa. Temanku berjalan di depan. Bahunya turun naik karena kelelahan. Wajahnya kusam, diterpa cahaya lampu kepala yang redup. Kami hampir tidak bicara sejak tadi. Suara kami seakan bisa menarik perhatian sesuatu yang tidak ingin kami ganggu. Hanya bunyi napas, langkah, dan deru angin yang sesekali terdengar seperti suara orang berbisik jauh di antara kabut. Kami sampai di sebuah batu besar di sisi jalur. Tanda kami sudah dekat dengan area puncak. Biasanya dari sini, lampu-lampu kota Magelang mulai terlihat. Tapi malam itu, tidak ada satupun cahaya di bawah sana. Hanya lautan kabut yang bergulung, seperti awan kelabu yang hidup. Aku mengeluarkan HP untuk mengecek waktu. Pukul 04,15. Dikit lagi bro, kataku, mencoba terdengar optimis. Dia tidak menjawab. Matanya hanya menatap kosong ke arah kabut di bawah bukit. Ada apa? Tanyaku. Dia tidak menjawab. Aku ikuti arah pandangannya. Di bawah sana, di tengah kabut, terlihat samar cahaya kecil. Bukan lampu pendaki, bukan pula lampu kota. Cahaya itu bergerak perlahan, naik ke arah kami, seperti lentera kuno yang diayun pelan. Aku menatapnya lama. Itu siapa? Dia menggeleng pelan. Tadi nggak ada siapa-siapa di belakang kita. Kami berdiri diam, memperhatikan cahaya itu yang semakin lama semakin dekat, semakin terang. Hingga akhirnya kami bisa melihat bentuk samar orang yang membawanya. Tubuh tinggi, mengenakan sesuatu seperti kain putih panjang. Tapi yang membuat darahku membeku adalah kakinya tidak menyentuh tanah. Lari, suara temanku keluar seperti bisikan patah. Kami langsung berbalik dan berlari sekuat tenaga menuju jalur puncak. Nafas kami berpacu, langkah kami tak teratur, dan entah kenapa kabut di depan kami justru semakin padat. Di tengah kabut, suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Ada suara tertawa kecil, seperti anak kecil yang berlarian di kejauhan. Kadang suara itu berganti menjadi tangis lirih. Di sela itu, samar terdengar desahan yang familiar. Ikut aku. Aku menutup telinga sambil terus berlari. Tapi suara itu tidak hilang. Malah makin jelas, seolah-olah sekarang datang dari dalam pikiranku sendiri. Kami berlari tanpa arah jelas, hanya mengikuti jalur yang menanjak. Batu dan akar di bawah kaki, seperti sengaja mencoba menjegal langkah kami. Sampai akhirnya di depan sana, kabut terbuka sedikit, dan aku melihat sesuatu tenda-tenda kecil dengan siluet pendaki lain. Bro, ada orang! Seruku. Kami berlari ke arah mereka, hampir terjatuh karena terburu-buru. Tapi begitu sampai di sana, langkahku berhenti mendadak. Tenda-tenda itu tidak nyata, mereka tampak jelas dari jauh. Tapi saat aku mendekat, semuanya perlahan berubah menjadi bayangan kelabu. Tiang-tiang tenda memudar, kainnya bergoyang pelan seperti kabut yang terbentuk menyerupai bentuk benda. Di antara tenda-tenda itu, aku melihat bayangan orang duduk, tapi wajah mereka tidak punya mata. Aku mundur perlahan, jantung berdebar keras. Bro, kita salah jalur. Temanku hanya berdiri diam, menatap ke satu titik. Aku mengikuti arah pandangnya, dan kulihat sosok perempuan berdiri di tengah kabut itu. Rambutnya panjang, pakaiannya lusuh dan basah, seperti habis keluar dari hujan deras. Ia menatap kami dengan kepala sedikit miring, tanpa ekspresi. Perlahan, ia mengangkat tangannya. Dari jarinya, menetes air berwarna hitam pekat yang jatuh ke tanah. Kamu sudah sampai. Suaranya lembut, tapi membuat bulu kuduk berdiri. Temanku spontan menjerit dan menarik lenganku lagi. Berlari menuruni jalur di sisi lain bukit. Aku ikut, meski tubuhku hampir tidak punya tenaga lagi. Tapi baru beberapa meter kami berlari, langkah kami berhenti karena dari arah depan terdengar suara langkah lain banyak.
dan datang mendekat. Kami mematung. Dari balik kabut, muncul beberapa sosok samar, seperti pendaki lain, membawa tas besar, mengenakan jaket. Tapi langkah mereka aneh, goyah, tidak seperti manusia biasa. Mereka berjalan tanpa suara, dan ketika mereka menoleh ke arah kami, wajah-wajah mereka ternyata kosong. Tidak ada mata, tidak ada mulut, hanya permukaan putih licin. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan teriakan. Temanku mundur perlahan, dan tiba-tiba kakinya tersandung batu besar hingga jatuh. Aku ingin menolong, tapi seketika aku mendengar suara berat di telingaku, sangat dekat. Seperti seseorang membisik langsung di sisi kepala. Dia milik kami. Aku menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya kabut yang berputar, seolah menyembunyikan sesuatu di baliknya. Tapi dari arah temanku, aku melihat tenggen-tenggen kabut menjulur dari tanah, menggenggam pergelangan kakinya, menarik perlahan. Bero, aku berteriak, menarik tangannya sekuat tenaga. Tapi tarikan dari bawah jauh lebih kuat. Wajah temanku panik, matanya memohon, tolong, jeritnya. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi dengan tenaga terakhir, aku menarik sekuat mungkin. Suara seperti bisikan marah terdengar di sekitar kami, dan kabut bergerak seperti pusaran besar. Lalu, tiba-tiba, genggaman itu lepas. Temanku terhempas ke arahku. Kami berdua jatuh tersungkur di tanah. Kami tak bicara, hanya terengah, menatap satu sama lain dalam ketakutan. Kabut di sekitar perlahan mundur, tapi masih terdengar samar suara tangisan. Jauh, tapi jelas, seperti seseorang yang kehilangan sesuatu yang baru saja direbut darinya. Beberapa menit kemudian, kabut mulai benar-benar menipis. Lenggit memokit, warna jingga samar muncul di ufuk timur. Kami sadar, kami sudah di area puncak Gunung Andong. Beberapa pendaki lain mulai keluar dari tenda. Wajah mereka segar, tak tahu apa yang baru saja terjadi. Salah satu pendaki menatap kami heran. "Mas, kalian baru nyampe ya? Dari jalur mana?" "Via sawit," jawabku pelan. Suaraku nyaris habis. Dia mengernyit. "Loh, tapi jalur sawit semalam ditutup. Ada pendaki yang hilang," katanya. Aku dan temanku saling berpandangan. Dunia di sekitarku seolah berhenti berputar. "Healing?" tanyaku pelan. Pendaki itu mengangguk. "Iya," katanya, "terakhir dilihat sore kemarin. Naik sendirian lewat hutan pinus. Sampai sekarang belum ketemu." Aku terdiam. Temanku pucat menatapku lama. Dan entah kenapa, di antara hembusan angin pagi, aku mendengar lagi suara lirih yang pernah membisiki sepanjang malam itu. Isyut, aku menatap ke arah kabut yang masih menggantung di bawah punggung bukit. Di sana, samar, kulihat bayangan seseorang berdiri sendirian, seolah masih menunggu. Wajahnya tidak jelas, tapi aku tahu siapa yang dia tiru. Aku. Sejak hari itu, aku tidak pernah lagi mau mendaki malam. Karena di Gunung Andong, kadang yang menyambut di puncak bukan sesama pendaki, tapi mereka yang tidak pernah turun. Sudah 2 minggu sejak malam itu, tapi setiap kali aku memejamkan mata, aroma tanah lembab dari hutan pinus itu selalu kembali bersama dengan kabut, bayangan, dan suara lirih yang seakan terus memanggil dari kejauhan. Isot aku, seolah suaranya menempel di udara, tak mau hilang. Dan anehnya, semakin aku mencoba melupakan, semakin sering suara itu muncul di antara mimpi, di sela sunyi malam. Bahkan di saat aku sedang tidak memikirkan apapun, malam itu aku tidak bisa tidur. Jam di dinding menunjukkan jam 1:30. Hujan rintik di luar kamar membuat suasana makin sendu. Aku duduk di depan laptop, membuka folder berisi rekaman video dan suara dari pendakian malam kami di Gunung Andong. Entah kenapa aku merasa perlu mendengarnya lagi. Mungkin untuk membuktikan kalau kejadian itu benar-benar terjadi, bukan halusinasi karena panik atau lelah. File pertama adalah rekaman dari kamera kecil di dada, yang otomatis merekam sepanjang pendakian. Aku klik tombol play. Suara langkah kaki di tanah lembab langsung terdengar. Sesekali suara kami terdengar bercakap pelan. Waktu itu suasananya masih normal. Tapi beberapa menit kemudian, tepat saat kami masuk ke area hutan pinus, suasana di video mulai berubah. Angin terdengar berat, seperti ada yang berhembus dekat mikrofon, dan di sela-selanya ada suara samar, seperti orang yang berbisik. Aku memajukan sedikit rekaman itu. Sekitar menit ke-47, di tengah hening malam, terdengar sesuatu yang membuat bulu kudukku langsung berdiri. Sebuah suara perempuan terdengar sangat pelan di antara langkah-langkah kaki kami. "Ikut sini." Aku hentikan videonya.
Jantungku berdetak keras. Waktu itu, aku ingat jelas tidak ada siapapun di sekitar kami. Tidak ada pendaki lain yang naik malam itu. Aku mundurkan beberapa detik, lalu putar lagi. Kali ini pakai earphone. Suaranya lebih jelas. Ada desahan napas, disusul suara gemerisik daun. Ikut aku. Aku langsung lepas earphone dan menatap layar dengan napas berat. Ruangan terasa lebih dingin dari sebelumnya. Tiba-tiba HP-ku di meja bergetar. Pesan dari temanku, orang yang bersamaku waktu pendakian itu. Bro, lu juga dengar suara itu di rekaman? Aku tidak langsung jawab. Tapi beberapa detik kemudian dia kirim pesan lagi. Gue barusan dengar rekaman gue juga. Ada suara cewek. Sumpah itu bukan kita. Dan di akhir video, ada sosok yang lewat di belakang lo. Aku merinding membaca pesannya. Pelan-pelan, aku putar ulang rekamanku sampai ke bagian akhir. Di situ, terlihat aku sedang berjalan sendirian, memegang senter. Kamera di dadaku menangkap sebagian bayangan tubuhku dan jalur di depan. Tapi di sisi kanan layar, di antara pepohonan, terlihat jelas sosok lain berjalan pelan. Tubuhnya kurus, mengenakan baju lusuh, dan wajahnya tidak jealous. Yang membuat aku hampir menjatuhkan laptop adalah bayangan itu melangkah tanpa suara, tapi kakinya searah denganku. Aku mundurkan lagi beberapa kali, sama, dan di detik terakhir video, tepat sebelum layar menjadi gelap, terdengar suara napas di dekat mikrofon. Kamu sudah lihat aku? Aku menutup laptop cepat-cepat, jantungku berpacu, tanganku gemetar. Dari luar jendela, suara hujan makin deras. Tapi di antara derai hujan itu, aku yakin mendengar ketukan halus di kaca kamarku. Tok, tok, tok. Aku menatap ke arah jendela. Di balik tirai tipis, samar terlihat bayangan seseorang berdiri diam. Aku membeku. Pikiranku langsung melayang ke malam di puncak itu. Rambut panjang, pakaian basah, tangan menjulur perlahan. Dengan napas tertahan, aku berjalan mundur. Tapi suara ketukan itu semakin keras. Tok, tok. Aku memberanikan diri mendekat. Membuka sedikit tirai dan tak ada siapapun di sana. Hanya tetesan air hujan menuruni kaca. Tapi di tengah embun yang menempel di jendela, aku melihat jejak tangan panjang, kurus, seolah baru saja menempel dari luar. Pagi harinya aku mencoba menghubungi temanku. Tidak diangkat. Aku kirim pesan, tidak dibalas. Sampai siang hari, akhirnya dia menghubungi balik. Suaranya pelan, gemetar. Bro, semalam dia aku. Langsung diam. Gue dengar ketukan di jendela kamar gue. Pas gue buka, gue lihat bayangan cewek di jalan depan rumah. Dia cuma berdiri, ngeliatin, dan di tangan kirinya dia bawa lentera. Dadaku terasa sesak. Lentera, cahaya yang kami lihat dari kabut malam itu. Sekarang gimana? Tanyaku cepat. Gue nggak bisa tidur. Tiap gue pejam mata, suara dia muncul lagi. Gue dengar dari bawah kasur, bro. Dia bilang, ikut aku. Telepon terputus. Aku menatap layar HP yang gelap. Tidak tahu harus berbuat apa. Tapi di dalam hati ada firasat buruk. Sesuatu yang belum selesai dari malam itu masih menempel di antara kami. Dan benar saja, malam berikutnya, sekitar pukul 2, aku kembali mendengar suara dari luar kamar. Bikin hujan. Bukan ketukan, tapi suara langkah kaki pelan di depan pintu. Langkah itu berhenti persis di depan kamarku. Lalu terdengar napas berat dan bisikan yang sudah sangat kukenal. Sekarang, cilir lampu kamar bergetar sedikit, dan saat aku menatap pintu, di bawah celah kayu terlihat bayangan dua kaki berdiri diam. Kaki yang basah, seperti baru keluar dari tanah yang lembab. Aku hanya bisa duduk di pojokan, menahan napas, sampai semuanya benar-benar hening. Dan ketika aku membuka pintu beberapa menit kemudian, tak ada siapapun di luar sana. Hanya jejak lumpur basah memanjang di lantai, menuju arah kamar mandi belakang. Keesokan harinya, aku mencoba menghapus semua file rekaman dari laptop. Tapi entah kenapa, setiap kali aku hapus, file itu muncul kembali dengan nama baru. Ikut aku. 1. MP4. Ikut aku. 2. MP4. Ikut aku. 3. MP4. Semakin hari semakin banyak. Dan setiap file itu dibuka, selalu terdengar bisikan yang sama. Semakin jelas, semakin dekat, seolah berasal dari balik layar. Malam ketiga, aku menyerah. Aku kirim satu file rekaman itu ke sebuah podcast horor yang sering membahas kisah pendakian. Aku hanya menulis singkat, dengar sampai menit terakhir. Aku cuma ingin tahu, apakah ini nyata? Dan setelah file itu diunggah ke publik, aku mulai menerima pesan dari orang-orang tak dikenal.
Mereka bilang saat mendengarkan rekaman itu, di menit ke-59, terdengar jelas suara seseorang berkata ikut aku. Bukan satu suara, tapi dua, seperti aku dan temanku berbicara bersamaan. Sekarang setiap malam, sebelum tidur aku mendengar langkah pelan di luar kamar. Kadang hanya bisikan di telinga, kadang suara lembut memanggil dari jauh. Tapi tadi malam, sesuatu berubah. Suaranya tak lagi datang dari luar. Ia datang dari dalam kamar, dari speaker laptop yang menyala sendiri, dan di layar muncul file baru yang belum pernah kulihat sebelumnya. Namanya, Ikut Aku. Akhir MP4, aku belum berani membukanya. Tapi di tengah malam, aku dengar suara tawa pelan dari arah laptop. Bukan tawa manusia, lebih seperti seseorang yang sudah menunggu lama. Kadang, sesuatu yang kita bawa pulang dari gunung bukanlah batu atau kenangan, tapi mereka yang merasa belum sempat diantar pulang, dan mungkin mereka hanya ingin satu hal, teman untuk ikut. Sejak file Ikut Aku, akhir MP4 muncul di laptopku, hidupku berubah menjadi sesuatu yang bukan lagi milik manusia normal. Tidurku tak pernah benar-benar tenang. Kadang aku terbangun di tengah malam dan menemukan layar laptopku menyala sendiri, meski sudah kupastikan dimatikan. Kadang, earphone-ku tiba-tiba memainkan rekaman yang seharusnya sudah kuhapus. Dan setiap kali suaranya terdengar lagi, bisikan itu, desahan itu, tawa samer itu, aku bisa merasakan dingin merayap dari ujung kaki sampai ke tulang belakang. Ikut aku, kau belum selesai. Suaranya begitu dekat, seperti seseorang yang berdiri di belakang telingaku, berbisik dengan napas lembab dan berat. Hari itu, aku memutuskan pergi ke rumah temanku, orang yang bersamaku waktu mendaki Gunung Andong. Sudah 3 hari dia tidak menjawab telepon atau pesan. Aku mulai khawatir, karena terakhir kali kami bicara, dia bilang ada yang datang ke rumahnya. Aku tiba di rumahnya sore hari. Gerbangnya terbuka, tapi anehnya, suasana di dalam terasa sepi. Lampu teras mati, dan daun-daun kering berserakan di lantai depan. Aku panggil namanya beberapa kali, tak ada jawaban. Saat aku dorong pintu, rumah itu berbau aneh, seperti tanah basah bercampur dengan aroma kayu terbakar. Di ruang tamu, TV-nya menyala menampilkan layar hitam, seperti sedang menunggu sinyal. Di meja, ada laptop terbuka. Layar menampilkan satu file dengan nama yang sama seperti punyaku. Ikut Aku. Akhir MP4. Tanganku gemetar saat aku tekan play. Layar menampilkan suasana gelap. Mungkin di dalam rumah ini terlihat seseorang berjalan pelan dengan kamera menyala, seolah sedang mencari sesuatu. Nafasnya berat. Suara lantai kayu berderit setiap kali dia melangkah. Lalu, dari balik pintu kamar, muncul sosok perempuan, rambut panjang, wajahnya kabur, dan matanya kosong menatap ke arah kamera. Aku tahu itu bukan efek video. Aku tahu siapa yang memegang kamera itu. Itu temanku. Tepat saat sosok itu mendekat, video mendadak bergoyang dan layar menjadi gelap. Tapi sebelum video berhenti sepenuhnya, terdengar suara terakhir. Sekarang giliranmu. Aku langsung menutup laptopnya. Tapi di layar yang hitam, refleksi wajahku tampak, dan di belakangku, samar, ada bayangan hitam berdiri di sudut ruangan. Aku membalik cepat, tapi tidak ada siapapun. Hanya dinding kosong dan tirai yang bergerak pelan terkena angin dari jendela yang setengah terbuka. Aku keluar dari rumah itu secepat mungkin. Tapi sejak saat itu, aku merasa seperti sedang dibuntuti. Di setiap kaca jendela, di pantulan kaca helm motorku, kadang aku melihat sosok samar berambut panjang, berdiri di belakangku, hanya sekilas, tapi cukup untuk membuat tubuhku gemetar setiap kali. Malam itu aku memutuskan tidur di rumah orang tuaku, berharap bisa lebih tenang. Tapi justru malam itu, mimpi burukku dimulai. Dalam mimpi, aku kembali berjalan di jalur hutan pinus Gunung Andong. Kabut tebal menyelimuti, dan aroma tanah lembab terasa sangat nyata. Di kejauhan, kulihat lentera kuno bergoyang pelan, lalu muncul sosok perempuan yang sama, mengenakan kain lusuh, wajahnya tetap kabur. Dia tidak bicara, tapi tangannya terulur, menunjuk ke arahku. Aku ingin lari, tapi kakiku berat seperti menapak di lumpur. Sampai akhirnya dia bicara, "Kau bawa pulang sesuatu yang bukan milikmu." Aku menatap ke bawah, dan terkejut melihat lumpur hitam menetes dari tanganku sendiri. Lalu dari dalam lumpur itu muncul jari-jari, jari manusia menggenggam pergelangan tanganku erat, menarikku ke bawah. Aku berteriak dan terbangun. Tapi anehnya, ketika aku melihat lantai kamarku,
ada jejak lumpur basah yang mengarah ke ranjangku. Dan di ujung jejak itu, ada lentera tua kecil yang belum pernah kulihat sebelumnya. Nyala apinya redup, tapi hidup. Aku memungutnya dengan tangan gemetar. Lentera itu dingin, basah, dan berbau tanah. Saat aku menatap ke dalam nyalanya, cahaya itu berubah bentuk menjadi bayangan wajahku sendiri, tapi dengan mata hitam kosong. Aku menjatuhkan lentera itu. Api di dalamnya padam seketika. Tapi di saat yang sama, semua lampu di rumah ikut berkedip. Dan di kegelapan, dari arah pintu kamar, terdengar suara langkah pelan. Langkah itu berhenti di depan pintu. Aku bisa mendengar napasnya. Perlahan, gagang pintu berputar. Dan dari celah sempit yang terbuka, tampak mata hitam besar menatap ke dalam kamar. Sudah waktunya, ikut aku. Aku tidak tahu bagaimana caranya aku bertahan malam itu. Aku hanya ingat menjerit dan bersembunyi di bawah selimut. Tubuh gemetar sampai pagi datang. Ketika aku bangun, lentera itu sudah tidak ada. Tapi di tempat lentera itu kuletakkan, kini ada jejak lumpur baru menuju ke arah jendela. Dan di kaca jendelanya, ada bekas telapak tangan panjang dengan jari-jari yang menempel seperti cakar. Aku langsung pergi dari rumah itu hari itu juga. Aku kembali ke base camp sawit, tempat awal pendakian, dengan harapan bisa menemukan jawaban, atau setidaknya menenangkan hati. Di base camp, penjaga tua yang berjaga di sana menatapku lama. Aku menceritakan sebagian kejadian tanpa menyebut tentang sosok perempuan. Tapi ketika aku bilang aku mendaki malam hari dan sempat mendengar suara aneh, wajahnya langsung berubah tegang. Mas, jangan bilang mas sempat lihat lentera di hutan itu. Aku mengangguk pelan. Penjaga itu menarik napas berat. Lentera itu bukan milik pendaki. Dulu, ada warga yang tersesat di sana. Perempuan, penjual bunga, naik sendirian bawa lentera. Katanya mau cari adiknya yang hilang di jalur sawit. Tapi dia sendiri nggak pernah turun. Sejak itu, katanya kalau ada pendaki yang naik malam, suka dibimbing sama lentera itu. Tapi ujungnya hilang arah. Aku terdiam. Semuanya mulai masuk akal. Cahaya lentera yang kulihat di tengah kabut. Bisikan ikut aku. Sosok perempuan itu. Tapi kenapa dia ngikutin saya sampai rumah? Tanyaku pelan. Penjaga itu menatap ke arah hutan pinus di kejauhan. Matanya berat. Mungkin mas bawa pulang sesuatu yang dia titipkan. Atau mas jawab panggilannya. Aku menelan ludah. Panggilan? Dia mengangguk. Kalau di gunung, jangan pernah jawab kalau dengar nama dipanggil atau suara minta tolong. Karena bisa jadi yang manggil bukan manusia. Aku kembali ke penginapan dekat base camp sore itu. Tapi begitu malam datang, aku tahu semua ini belum selesai. Dari jendela kamar, aku melihat cahaya lentera berayun di tengah gelapnya hutan pinus. Naik perlahan ke arah jalur pendakian. Lalu dari arah belakangku, terdengar bisikan lembut, hampir seperti suara yang sudah menunggu lama. Kau janji akan ikut aku. Aku menatap bayangan di lantai. Di sana terlihat dua bayangan, satu milikku, dan satu lagi berdiri di sampingku. Tapi bayangan itu bukan manusia. Tangannya panjang, kepalanya miring, dan di ujungnya lentera itu kembali menyala. Malam itu, sebelum semua lampu padam, aku menulis satu pesan di ponselku. Kalau aku hilang jangan dikari. Karena aku cuma memenuhi janji untuk ikut dia. Dan setelah itu, semuanya gelap. Keesokan paginya, penjaga base camp menemukan kamar penginapan yang pintunya terbuka. Semua barang masih utuh tapi di lantai ada jejak kaki basah menuju arah hutan. Dan di meja, satu-satunya yang tertinggal hanyalah lentera tua yang masih menyala. Dengan bisikan halus yang terus terdengar di sekitarnya. Ikut aku. Sudah 3 hari sejak aku menghilang dari penginapan di kaki Gunung Andong. Sejedak itu yang mereka bilang. Tapi bagiku, waktu terasa tidak lagi berjalan seperti biasa. Kadang aku merasa baru semalam keluar dari kamar itu. Kadang aku merasa sudah berminggu berada di tempat yang sama di antara kabut, tanah lembab, dan bisikan yang terus memanggil namaku dengan lembut. Kau jangan ikat. Awalnya aku pikir aku masih bermimpi. Tapi semakin lama, semakin aku sadar, tempatku sekarang bukan dunia yang sama dengan yang dulu. Hutan pinus di sekelilingku terlihat familiar, tapi aneh. Pohon-pohon seolah lebih rapat akar-akar menjalar di atas tanah, seperti ular, dan kabut tak pernah hilang. Bahkan saat cahaya matahari menembus pepohonan, yang lebih menakutkan, aku tidak merasa lapar, tidak haus, dan tidak lelah. Seolah tubuhku tidak benar-benar hidup, tapi juga belum sepenuhnya mati.
Aku berjalan mengikuti jalur yang samar seperti jalur yang dulu kutapaki bersama temanku malam itu. Tapi kali ini, jalur itu terasa lebih panjang dan berputar-putar, seolah menuntunku ke arah yang tak pernah berakhir. Suara-suara dari balik pepohonan terus terdengar. Kadang suara langkah, kadang suara seseorang tertawa kecil, kadang suara tangis. Dan di antara semua itu, selalu ada satu suara yang paling jelas. Kau sudah sampai, jangan pulang. Aku berhenti berjalan, mencoba menenangkan diri. Kataku lirik, aku cuma mau pulang. Tidak ada jawaban. Tapi dari kejauhan, samar-samar muncul cahaya lentera itu lagi. Goyah, bergerak perlahan di antara kabut. Aku tahu, seharusnya aku lari. Tapi entah kenapa, setiap kali melihat cahaya itu, langkahku justru mengikuti dengan sendirinya. Seperti ada tali halus yang menarik dari dalam dadaku. Semakin dekat aku ke cahaya itu, semakin kuat aroma tanah basah dan wangi bunga melati yang tajam menusuk hidungku. Lalu, di balik kabut, muncul sosok yang sudah sangat kukenal. Perempuan itu, ia berdiri di depan pohon besar. Lentera di tangannya menyala redup. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah. Pakaiannya masih lusuh dan basah, tapi kali ini wajahnya terlihat lebih jelas. Pucat, mata hitam besar, tanpa pupil, dan senyum yang tidak seharusnya dimiliki manusia. Akhirnya, kau datang. Aku menatapnya dengan takut. Kenapa? Apa yang kau mau dariku? Dia tidak langsung menjawab. Langkahnya pelan mendekat. Setiap kali ia bergerak, kabut di sekitarnya ikut bergerak seperti hidup. Kau sudah lihat aku. Kau sudah dengar panggilanku. Berarti kau sudah jadi bagianku. Aku mundur beberapa langkah, tapi tanah di belakangku tiba-tiba amblas seperti pasir basah. Aku hampir terjatuh ke jurang kecil, tapi semak menahan kakiku. Di bawah sana, aku melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhku kaku. Ada puluhan lentera berbaris di bawah tebing, menyala redup, dan di antara cahaya-cahaya itu, terlihat bayangan orang-orang berdiri diam, wajah mereka kosong, seperti tanpa jiwa. Siapa mereka? Tanyaku dengan suara bergetar. Perempuan itu menatap ke arah lentera-lentera itu, lalu menoleh ke arahku. Mereka yang pernah menolak untuk ikut. Aku hampir tidak bisa bernapas. Satu persatu bayangan di bawah sana menengadah, menatap ke arahku. Dan di antara mereka, aku melihat wajah yang sangat familiar. Temanku, wajahnya pucat, matanya kosong, tapi mulutnya bergerak pelan, membentuk kata yang sama berulang-ulang. Jangan ikut, jangan. Aku ingin lari, tapi saat aku berbalik, perempuan itu sudah berdiri di depanku. Tangannya yang dingin dan basah menyentuh pipiku, lalu menelusur ke daguku. Tenanglah, kau tidak sendiri. Saat tangannya menyentuh kulitku, pandanganku mulai kabur. Aku merasa tubuhku ditarik kedua arah, antara keinginan untuk berlari dan sesuatu yang menarikku masuk ke dalam kegelapan. Suara bisikan semakin banyak, seperti puluhan orang berbisik serentak di sekitarku. Ishot, di sini, tenang, jangan tinggalkan kami. Aku menjerit sekuat tenaga, tapi suara itu tenggelam dalam kabut. Lalu tiba-tiba, semuanya gelap. Aku terbangun di sebuah tempat asing. Di depanku ada api unggun kecil, dan di sekelilingku beberapa pendaki sedang berbincang pelan. Aku kenal wajah mereka, wajah-wajah dari komunitas pendaki lokal. Salah satu dari mereka melihatku dan kaget. Mas sadar? Katanya cepat. Astaga, Mas ini dari mana aja? Kami nemuin Mas di hutan pinus, gak sadarkan diri. Udah 2 malam dicari. Aku tidak bisa langsung menjawab. Tubuhku kaku, tenggorokan kering. Malam yang lalu? Tanyaku pelan. Dia mengangguk. Iya, katanya Mas terakhir kelihatan naik sendirian dari basecamp sawit. Kami pikir Mas, dia tidak melanjutkan kalimatnya. Aku menunduk, mencoba memahami semuanya. Tapi sesuatu terasa aneh. Baju yang kupakai bukan bajuku. Lebih aneh lagi, di tanganku ada luka kecil berbentuk lingkaran, seperti bekas terbakar. Dan dari dalam tas yang diserahkan kepadaku, aku menemukan benda yang membuat darahku membeku. Lens masih utuh, masih basah, dan di dasarnya ada ukiran nama. Raras. Aku menatap lentera itu lama, sampai salah satu pendaki menepuk bahuku. Mas, kalau boleh tahu, lentera itu dapat dari mana? Aku menatapnya dengan mata kosong. Aku nggak tahu, tapi dia yang memberikannya. Pendaki itu mengernyit. Aku mengangguk pelan. Perempuan itu yang tersesat di jalur pinus
Pendaki itu langsung pucat. "Mas, jangan bercanda. Perempuan itu sudah lama meninggal. Tahun ke-2004. Waktu itu dia naik sendirian malam hari, nyari adiknya yang hilang. Tapi yang ditemukan cuma lentera dan jejak kakinya di tepi jurang. Setelah gak pernah ketemu jasadnya. Aku terdiam. Lentera di tanganku terasa dingin sekali. Api kecil di dalamnya tiba-tiba berkedip 2 kali, lalu padam. Tapi setelah api padam, aku mendengar sesuatu dari dalam lentera itu. Suara lirih, sangat pelan. "Terima kasih sudah ikut aku." Aku menjatuhkan lentera itu spontan. Tapi saat menyentuh tanah, lentera itu pecah tanpa suara. Dan dari dalamnya keluar asap hitam yang langsung lenyap terbawa angin. Beberapa minggu setelah kejadian itu, aku mencoba kembali ke kehidupan normal. Tapi setiap malam, tepat pukul 2 pagi, aku mendengar ketukan lembut di jendela kamar. Tok tok tok. Dan setiap kali aku melihat ke kaca, di balik bayangan gelap malam, selalu ada wajah samar yang menatap balik. Wajah perempuan itu dengan senyum tenang dan lentera menyala di tangannya. Suatu malam, aku tidak tahan lagi. Aku buka jendela itu libar-libar dan berteriak, "Apa maunya kau?" Tapi tidak ada suara yang menjawab. Hanya angin dingin masuk, dan dari arah bawah jendela, samar terdengar suara langkah menjauh. Dan sebelum suara itu hilang sepenuhnya, terdengar bisikan terakhir, lembut tapi sangat jelas. "Sampai jumpa di jalur pinus, pendaki malam." Beberapa bulan kemudian, seorang pendaki baru bercerita di podcast horor lokal. Ia naik lewat jalur sawit malam-malam, sendirian, dan di tengah kabut, ia melihat cahaya lentera berayun pelan di antara pepohonan. Katanya, cahaya itu tidak menakutkan, justru terasa menenangkan. Lalu ia sempat melihat sosok 2 orang berdiri di dekat cahaya itu. Seorang perempuan berambut panjang, dan seorang pria memakai jaket gunung, membawa tas besar. Keduanya menatapnya sebentar, lalu berjalan pelan ke arah hutan pinus yang gelap. Dan sebelum menghilang, salah satu dari mereka menoleh dan berkata pelan, "Jangan naik malam-malam. Jalannya gak pernah benar-benar sepi. Kadang, gunung bukan tempat untuk mencari ketenangan. Karena ada jiwa-jiwa yang belum sempat pulang. Dan mereka menunggu siapapun yang berani datang sendirian di malam tanpa bulan. Lentera mereka masih menyala. Dan mungkin malam ini, mereka menunggu giliranmu untuk ikut."